Baru-baru ini pemirsa sebuah tagar kabur aja dulu viral di media sosial. Isinya sejumlah warga negara Indonesia, khususnya generasi Z, yang menceritakan pengalaman mereka bekerja di luar negeri. Tagar kabur aja dulu mendadak viral di jagat maya. Sebuah kegelisahan warga negara Indonesia yang memilih meninggalkan tanah air untuk mencari peluang di negeri lain. Salah satunya adalah bekerja di luar negeri dengan penghasilan yang jauh lebih tinggi. Di balik keputusan kami untuk bekerja di luar negeri, Pak, itu ada keluarga yang harus dinaikkan derajatnya, ada istri yang sedang hamil yang harus dinafkahi setiap harinya, ada juga anak yang harus dipastikan biaya pendidikannya dan juga kesehatannya terjamin. Belakangan ini istilah kabur aja dulu ramai sekali di kalangan netizen. Awalnya sih cuma buat iseng-isengan kalau lagi males atau pusing mikirin masalah. Tapi sekarang banyak yang pakai buat nyindir kondisi hidup saat ini. Jenuh dengan keadaan, peluang kerja terbatas, biaya hidup makin tinggi, sementara harapan terasa sangat jauh. Akhirnya stay kabur aja dulu diartikan sebagai keinginan untuk merantau jauh, mencari rezeki dan peluang di tempat lain. Fenomena ini sebenarnya wajar. Banyak orang yang ingin memperbaiki nasib dan kadang kesempatan itu lebih mudah ditemui di luar negeri sana. Dengan merantau mereka bisa belajar hal baru, menambah pengalaman, bahkan pulang dengan skill yang lebih matang. Tapi kalau kabur hanya dijadikan alasan untuk lari dari tanggung jawab tanpa tujuan yang jelas, itu justru bisa merugikan diri sendiri. Jadi kabur aja dulu sah-sah dipakai sebagai ekspresi bahkan pilihan hidup. Tapi jangan lupa, merantau seharusnya bukan melupakan negeri, melainkan jalan untuk memperkuat diri. Sebagai CPNS, saya memilih untuk bertahan karena saya ingin menjadi bagian dari solusi untuk permasalahan yang ada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina sebagai peserta Latsar CPNS Kementerian PU batch 4 Bappekom 1 Medan dari kelompok 7. Asal unor saya yaitu dari BPK Kepri. Terkait mengenai isu hashtag kabur aja dulu, saya sebagai CPNS menanggapi bahwa ini adalah isu yang tengah ramai diperbincangkan di dalam masyarakat yang menuai pro dan kontra. Saya menanggapi hashtag ini perlu dikaji ulang dan baiknya kita sebagai aparatur sipil negara juga mengedukasi masyarakat bahwa bagaimanapun kita tetap aman di dalam negara kita sendiri dan juga untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan layak, ada baiknya kita mengeksplor bakat ataupun minat diri kita, mengikuti berbagai kompetensi dan juga keahlian-keahlian hingga kita juga bisa bersaing secara layak dan adil juga kompetitif baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi apabila kita dari diri kita sendiri sudah memiliki kompetensi yang baik, maka untuk bersaing di dalam ataupun luar negeri itu bisa saja. Kemudian hashtag kabur aja dulu ini juga bukan merupakan solusi jangka panjang, sehingga kalau kita tergesa-gesa dalam mengambil keputusan ataupun tergesa-gesa untuk kabur aja dulu deh, yang penting nanti masalah mencari kerja, tempat tinggal dan sebagainya dipikir nanti, itu juga adalah satu kesalahan. Karena kalau misalnya kita melaksanakan sesuatu tanpa perencanaan yang matang, juga tanpa pengawalan daripada pemerintah, maka nantinya warga negara kita akan kesusahan di negara lain dan pemerintah pun tidak dapat berbuat banyak seperti itu. Saya menyarankan untuk generasi muda dan masyarakat secara luas untuk lebih menggali kompetensi diri sehingga kompetensi-kompetensi yang ada di dalam diri kita itu bisa membuat kita bersaing dengan
teman-teman sehingga mendapatkan pekerjaan terbaik, terlayak, dapat promosi dan sebagainya baik di dalam maupun luar negeri. Mungkin itu saja tanggapan saya terkait isu hashtag aja dulu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, nasionalisme ala gerakan kabur aja dulu itu bisa dipahami sebagai bentuk perjuangan rakyat dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, terutama masalah ekonomi. Kita semua tahu kondisi ekonomi nasional saat ini itu tidak sedang baik-baik saja. Banyak orang yang terpaksa harus kabur dulu untuk mencari peluang demi bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, bagi saya hal itu tidak bisa langsung dipandang negatif. Justru di situ terlihat semangat nasionalisme dalam bentuk yang sederhana, yaitu bagaimana rakyat tetap berusaha, tidak menyerah, dan mencari jalan agar tetap bisa melanjutkan hidup di tengah situasi yang sulit. Nah, jadi nasionalisme ini bukan hanya tentang mengangkat senjata atau berdiri di barisan depan, tetapi juga tentang bagaimana kita berkontribusi menjaga keberlangsungan bangsa melalui keberlangsungan hidup individu dan keluarga. Nah, gerakan kabur aja dulu sebenarnya mencerminkan sikap adaptif terhadap masyarakat. Mereka berani mengambil resiko meskipun caranya terlihat sederhana demi menemukan cara bertahan. Nah, ini sejalan dengan nilai bela negara yang menekankan kesiapsiagaan, rela berkorban, dan cinta tanah air. Nah, dalam konteks ini, rela berkorban berarti mengorbankan kenyamanan dan mencari nafkah agar tidak menjadi beban negara. Nah, kemudian saya pro terhadap gerakan ini karena pada dasarnya nasionalisme bisa hadir dalam wujud apa saja, termasuk ketika rakyat berusaha keras mencari jalan hidup, kemudian selama tujuannya adalah untuk bertahan, bangkit, dan tetap berkontribusi bagi bangsa. Saya rasa itu adalah bentuk nasionalisme yang nyata. Hashtag kabur aja dulu, sebuah tagar yang beberapa waktu lalu viral di media sosial. Untuk saya pribadi, saya menanggapi hashtag tersebut dalam 2 poin. Poin pertama, saya melihat hashtag tersebut sebagai bentuk dari kritik masyarakat terhadap keadaan bangsa atau negara saat ini. Orang-orang menyatakan bentuk kekecewaannya terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk campaign berupa tagar kabur aja dulu. Situasi politik di Indonesia yang saat itu relatif tidak stabil, seperti tingginya angka pengangguran, maraknya PHK, kemudian jauhnya ketimpangan ekonomi dari kalangan atas dan kalangan bawah membuat berbagai kalangan resah dan memunculkan campaign yang mereka harapkan bisa didengar oleh pemerintah. Hal yang kedua yang saya lihat dari hashtag ini adalah setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan hidup dan pendapatan yang layak untuk kehidupan mereka, termasuk juga bekerja dan mendapatkan pendidikan di luar negeri. Orang-orang yang bekerja atau sekolah di luar negeri tidak bisa kita langsung cap sebagai orang yang tidak nasionalis. Justru mereka menjadi duta yang tidak resmi di luar negeri, membawa nama baik Indonesia melalui budaya, etika, dan karakter ketimuran yang ada di Indonesia di mata internasional. Karena saya percaya tidak ada seorang pun yang membenci Indonesia, negara kita. Tak peduli apapun pilihan mereka, berkarir di luar negeri maupun dalam negeri, semuanya pasti punya cara masing-masing untuk mencintai negara ini. Kabur aja dulu. Kalau dilihat sekilas, ungkapan ini terkesan seperti ajakan lari dari masalah. Sebagai manusia, kita perlu memahami bahwa setiap orang punya cara tersendiri untuk merespon tekanan atau situasi sulit, terutama dalam hal finansial. Kadang kabur aja dulu bukan berarti lemah, meninggalkan jati diri, tidak cinta tanah air, melainkan bentuk naluri untuk menyelamatkan diri dari kondisi yang sulit, menenangkan pikiran atau memberi ruang agar bisa berpikir lebih jernih. Fenomena banyaknya masyarakat di Indonesia yang pindah kerja ke luar negeri disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain gaji dan kesejahteraan yang lebih tinggi di luar negeri. Ini adalah alasan yang paling umum. Banyak negara yang menawarkan gaji lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih dibandingkan kerja di Indonesia. Ada juga keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri, maupun pengembangan karir maupun pengalaman. Tetapi sebagai ASN, kita juga harus mengingat bahwa menghadapi tantangan adalah bagian dari tanggung jawab. Kabur aja dulu, boleh saja untuk menata diri, tapi jangan sampai berhenti di situ. Setelah mengambil jeda, kita perlu kembali dengan semangat baru, menyelesaikan masalah dan memberikan solusi terbaik bagi masyarakat.
Jadi, mari kita sikapi dengan bijak, kita pahami sisi humanisnya, bahwa manusia juga butuh tempat untuk menjadi lebih baik. Namun, pada saat yang sama, kita tanamkan sikap yang tangguh, berani, dan bertanggung jawab. Karena itu adalah sikap yang harus kita bawa sebagai ASN dalam melayani bangsa dan negara.